Sebelum ceritanya dimulai, tulis di kolom komentar kalian berasal dari daerah mana. Jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story terus berkembang dan bisa menghadirkan cerita-cerita terbaik untuk kalian. Dalam hidup, ada kalanya keputusan yang diambil dengan niat tulus justru berujung pada luka yang tak pernah diduga. Itulah yang dialami Noura, seorang perempuan cerdas dan penyayang yang memutuskan berhenti dari pekerjaannya demi fokus menjadi istri yang baik untuk suaminya, Raffi. Bagi Noura, rumah tangga adalah segalanya. Ia membayangkan kehidupan damai, penuh cinta, kesetiaan, dan saling dukung satu sama lain. Tapi kenyataan tak selalu seindah harapan. Raffi, yang dulunya begitu memuja saat mereka pacaran, berubah setelah pernikahan. Begitu juga mertua, yang awalnya terlihat hangat, mulai menunjukkan sikap sebenarnya, ambisius, penuh tuntutan, dan tak pernah merasa cukup. Bagi mereka, istri itu harus bekerja dan menghasilkan uang, bukan sekadar diam di rumah. Apalagi jika hanya usaha online kecil-kecilan, Noura diremehkan, bahkan dihina. Namun, ia memilih diam dan membalas dengan kerja keras. Dalam diam, ia menumbuhkan mimpinya dengan tekun dan sabar. Takdir berpihak pada mereka yang tak menyerah. Saat Raffi mulai berselingkuh dan membawa wanita lain ke rumah, hati Noura hancur. Tapi dari luka itu, ia menemukan kekuatannya. Ia memilih pergi, membangun hidup baru dari puing-puing rumah tangga. Dari situ lahir sosok Noura yang baru, mandiri, tangguh, dan tak mudah goyah. Beberapa tahun berlalu, roda kehidupan berputar. Noura bukan lagi perempuan yang diremehkan. Kini ia memimpin perusahaan besar dan sukses, meski tetap memilih tinggal di rumah sederhana milik orang tuanya. Ketika masa lalu datang lagi dengan kesombongan dan rasa bangga palsu, Noura tidak membalas dengan amarah. Ia hanya menunjukkan kenyataan, dan diamnya jauh lebih tajam dari 1000 kata. Pagi itu, aroma kopi memenuhi dapur kecil rumah mereka. Noura mengenakan celemek motif bunga, sibuk menyiapkan sarapan untuk Raffi. Sejak 6 bulan menikah, Noura memutuskan resign dari pekerjaannya sebagai staf keuangan di perusahaan besar demi fokus pada rumah tangga. Tapi, siapa sangka keputusan itu justru menjadi awal dari keretakan. Raffi masuk ke ruang makan dengan wajah kusut. "Telur rebus lagi?" tanyanya dengan nada kesal. "Kamu ngapain aja di rumah seharian?" Noura tetap tersenyum, menyodorkan piring. "Katanya kamu gak suka makanan berat pagi-pagi. Ini sehat sayang." Tapi Raffi hanya mendengus dan berkata, "Aku udah mikir lagi soal keputusan kamu resign. Aku gak suka istri cuma ongkang-ongkang kaki di rumah." Noura terdiam. Ini bukan pertama kali Raffi menyindir keputusannya berhenti kerja. "Aku gak ongkang-ongkang, Raff. Aku jaga rumah, urus kamu, dan mulai jualan online juga. Perlahan tapi lumayan hasilnya." Raffi tertawa sinis. "Kuliah tinggi-tinggi cuma buat jualan jilbab sama tas di Instagram." Belum sempat Noura membalas, suara mertuanya, Bu Rini, terdengar dari ruang depan. Sudah sebulan terakhir, Bu Rini tinggal bersama mereka. Katanya ingin bantu urus rumah tangga, tapi justru lebih sering mengomentari semua yang Noura lakukan. "Aku dengar kalian ngomong soal jualan online?" tanya Bu Rini sambil masuk ke ruang makan. "Noura, kamu ini istri. Tugasmu bukan cuma masak dan nunggu suami pulang. Kalau gak bisa bantu ekonomi keluarga, ya kerja beneran, bukan jualan kecil-kecilan kayak anak sekolah." Noura menunduk, bukan karena kata-kata itu menyakitkan,
tapi karena ia merasa tak pernah dianggap benar. Padahal selama ini ia bangun paling pagi dan tidur paling malam, berusaha menjalankan peran istri sekaligus membangun toko online dari nol. Order memang belum besar, tapi mulai ada. Ia bahkan menyimpan penghasilan di rekening khusus, bukan untuk menyembunyikan, tapi agar suatu hari bisa membuktikan bahwa ia tak cuma bergantung. "Ma, aku juga bantu kok, cuma caranya beda. Sekarang kan semua orang belanja online," jelas Noura pelan. Tapi Bu Rini menyela, "Kalau mau bantu, kerja kantoran, jangan percaya diri dulu sama usaha receh kayak gitu." Hari itu, Noura menarik napas panjang. Ia sadar tak semua orang bisa paham, tapi ia berjanji tak akan membalas dengan kata-kata. Ia akan buktikan lewat hasil. Sore harinya, di kamar kecil mereka, Noura menatap layar ponsel. Notifikasi pesanan terus berdatangan. Ia tersenyum lirih. "Pelan-pelan ya," bisiknya sambil mengetik balasan. "Kita akan besar, aku janji." Di balik air mata yang tak tampak, tumbuh semangat yang menguatkan langkahnya. Senja datang. Noura berdiri di depan cermin kecil, mengoleskan lip balm ke bibirnya yang pecah. Hari itu, ia menyelesaikan 24 pesanan, gamis dan hijab yang ia foto, edit dan promosikan sendiri di Instagram. Tak ada yang membantu. Ia bungkus dan tulis alamat sendiri di ruang tamu yang sempit. Tapi, walau letih, senyumnya tetap ada. Bukan karena semuanya lancar, tapi karena ia tahu sedang berjalan di jalur yang benar. "Noura," suara Bu Rini membuyarkan fokusnya. Di ruang tengah, Bu Rini menunjuk tumpukan kardus dan bubble wrap. "Ini rumah atau gudang? Lihat tuh, berantakan gara-gara jualanmu." Noura menjawab pelan, "Maaf mah, tadi buru-buru bungkus paket, nanti malam aku beresin." "Udahlah, gak usah sok sibuk. Kamu pikir ini usaha gede? Raffi pulang kerja lihat rumah kayak gini apa gak mikir?" "Aku cuma pengen bantu mah, walau sedikit tetap usaha. Lagi pula aku gak minta uang dari Raffi," jawab Noura lirih. "Kalau mau bantu beneran, kerja kantoran, jangan kayak pengangguran yang pura-pura sibuk." Noura menggigit bibir. Kata-kata itu terus terngiang, bahkan saat ia mulai bereskan kardus. Setengah jam kemudian, Raffi pulang. Tanpa kata, ia lempar map kerja ke sofa dan lepas dasi. Noura menyapa dengan senyum. "Mau makan sekarang atau nanti?" "Lihat rumah kayak kapal pecah gini, mana nafsu makan?" "Maaf, memang tadi banyak paket." "Udahlah. Aku kerja siang malam buat hidup enak. Kamu malah main-main sama jualan gak jelas. Kamu pikir cukup buat bayar listrik, makan, cicilan cuma dari jualan online?" Noura diam. Bukan karena tak punya jawaban, tapi karena ia tahu berbicara pun tak akan mengubah apa-apa. Raffi dan ibunya memang selalu menganggap rendah usaha Noura. Mereka tak tahu tabungan diam-diam miliknya sudah puluhan juta, hasil dari kerja kerasnya yang tak pernah ia ganggu sepeser pun. Malam itu, saat rumah sunyi, Noura duduk di tepi ranjang dan membuka catatan di ponsel. Hijab 120 pets, 14 juta. Gamis 40 pets, 20 juta. Keuntungan bersih 11,8 juta. Saldo tabungan bisnis 83 juta. Ia menatap angka itu lalu memandang wajah Raffi yang tertidur. Pria yang dulu ia cintai kini terasa asing. Raffi sering tersenyum di depan ponsel, senyum yang tak lagi ia lihat saat bersama Noura. Ia curiga, tapi enggan berprasangka. Ia hanya ingin mempertahankan rumah tangganya meski harus berjuang sendiri. Dalam hatinya, ia menyimpan satu kalimat yang terus menguatkan. "Kalau suatu hari aku sukses, aku akan tunjukkan bahwa aku bukan perempuan lemah yang cuma numpang hidup." Pagi itu, udara mendung,
Tapi bukan cuaca yang membuat Nura menggigil. Di layar ponselnya, di antara notifikasi pesanan, ada satu pesan dari akun tak dikenal. "Nura, kamu istri yang sabar ya, sementara suamimu makan siang romantis sama perempuan lain di restoran ini." Pesan itu disertai 3 foto. Raffi dan seorang wanita berdandan glamor duduk berdekatan dan tertawa. Raffi menggenggam tangan wanita itu di atas meja. Lalu, keluar dari restoran sambil merangkul pinggang wanita itu. Perut Nura terasa mual. Ia ingin menganggap itu salah paham, tapi ekspresi Raffi terlalu jelas. Terlalu santai untuk urusan kerja, terlalu mesra untuk disebut teman. Tangannya gemetar, tapi tak ada air mata. Yang muncul justru rasa kosong. Di dalam dada, amarah menyala, bukan marah membabi buta, tapi tenang. Dan itu jauh lebih berbahaya. Sore harinya, Nura menyambut Raffi seperti biasa. Ia tanya singkat, "Capek?" "Biasa aja," jawab Raffi. "Kamu tadi ngapain? Orderan masih banyak?" "Alhamdulillah masih," jawab Nura, sambil memandang piring bukan wajah suaminya. "Tapi aku mau nanya sesuatu." "Apa?" "Perempuan yang kamu ajak makan siang kemarin, siapa?" Raffi terkejut sejenak, lalu tertawa pelan. "Yang di restoran, itu klien Nura, pendekatan biar proyek lancar." Nura mengangguk, tak berkata apa-apa. Tapi ia tahu Raffi berbohong. Malamnya, Nura pura-pura tidur. Saat jarum jam menunjuk pukul 11, terdengar langkah pelan ke balkon. Suara tawa dari telepon, nada yang tak lagi Raffi berikan lagi pada Nura. Ia tahu Raffi sudah tak menghargainya. 3 minggu berlalu, luka itu tak kunjung sembuh. Tapi Nura menyembunyikannya di balik kesibukan. Orderan makin banyak. Ia bahkan sewa kamar sebelah untuk gudang. Tapi luka yang tak diobati perlahan membusuk. Dan saat waktunya tiba, luka itu pecah. Siang itu, Bu Rini pulang ke rumah dengan wajah puas. "Nora, siap-siap ya. Raffi mau bawa tamu. Teman-teman kantornya mau main, masak yang enak." Nora hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Tapi yang datang bukan rekan kerja seperti yang dikatakan. Dalam waktu seminggu, 2 perempuan berbeda datang bergantian. Penampilan mereka mencolok, make up tebal, parfum menyengat, dan tawa keras yang mengganggu. Salah satu dari mereka bahkan dengan santai menggandeng lengan Raffi di depan Bu Rini seolah tanpa dosa. Nora berdiri di dapur. Tatapannya kosong, dadanya sesak, namun mulutnya tetap terdiam. Hari itu, ia membuat keputusan besar. Malam ketika rumah mulai sepi, Nora menulis surat pendek. "Terima kasih atas pelajaran hidup yang kalian berikan. Hari ini aku pamit." Itu saja, tapi maknanya dalam. Ia pergi malam itu juga, membawa koper kecil dan 1 kotak berisi catatan keuangan bisnisnya. Dalam rekening usahanya telah terkumpul 137 juta rupiah hasil kerja keras 8 bulan terakhir. Nora berjanji, ia akan kembali, tapi bukan sebagai perempuan yang diremehkan. Ia akan berdiri di atas kakinya sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Langkahnya membawanya ke sebuah gang kecil menuju rumah warisan orang tuanya di pinggir kota. Rumah itu telah lama kosong, penuh kenangan masa kecil yang hangat. Ia membuka pintu tua dengan kunci cadangan yang selalu ia simpan. Aroma kayu tua menyambutnya, meski berdebu, rumah itu memberinya rasa tenang. Tak ada omelan, tak ada sindiran, tak ada tatapan menghina. Malam itu, Nora tidur di atas kasur tipis miliknya sendiri. Wajahnya mulai tirus, tapi matanya terlihat lebih damai. Hari-hari berikutnya, ia memulai babak baru. Rutinitas pun ia bentuk sendiri. Bangun pagi, sholat, meditasi,
lalu menyusun rencana bisnis. Ia menyewa Lilis, mahasiswa tingkat akhir, untuk membantu pemasaran digital. Produk yang dulu ia jual, skincare dan herbal, kini dikembangkan dalam merek sendiri, Aurana. Ia belajar otodidak, membuat label, mengurus izin UMKM, hingga membangun kepercayaan pelanggan. Uang 130 juta rupiah tak ia hamburkan. Sebagian ia pakai memperbaiki rumah sebagai gudang dan ruang kerja, sisanya untuk stok, website, dan iklan online. Yang membuat bisnisnya cepat tumbuh adalah pelayanannya. Ia sabar menjawab pertanyaan pelanggan, mengingatkan jadwal pakai, hingga memberi hadiah kecil dalam paket. Dari sanalah testimoni positif berdatangan. Dalam waktu 3 bulan, pesanan meningkat dari puluhan menjadi ratusan per minggu. Ia mempekerjakan 2 ibu rumah tangga sekitar untuk membantu pengemasan. Upah mereka lebih dari cukup. Noura tahu rasanya menjadi ibu rumah tangga tanpa penghasilan. Suatu pagi, ia mengecek saldo, 750 juta. Tangannya gemetar. Ia menangis, bukan karena jumlahnya, tapi karena semua yang dulu mengejek kini terbukti salah. Usaha yang disebut jualan kecil-kecilan itu kini menopang hidupnya. Meski penghasilannya meningkat, Noura tetap hidup sederhana. Masih tinggal di rumah orang tuanya, masak sendiri, dan tiap Jumat rutin menyumbang ke panti asuhan. Suatu siang, saat makan di teras, Lilis bertanya, "Bu, kenapa nggak pindah aja ke rumah yang lebih besar? Ini sempit banget." Noura tersenyum. "Aku nggak mau kehilangan pijakan. Di rumah ini aku jatuh, dan di sini juga aku bangkit. Rumah ini saksi perjuanganku." Hingga suatu hari, datang tawaran dari investor besar. Mereka ingin membeli 30% saham Aurana seharga 2,5 miliar rupiah. Tapi Noura menolak. Ia ingin mengembangkan bisnisnya sesuai visi pribadinya. Ia membentuk tim kecil profesional, menyewa ruko sebagai kantor, dan merekrut staf untuk urusan keuangan dan legalitas. Aurana pun resmi jadi perusahaan startup berbadan hukum. Saat rapat dengan tim di kantor 2 lantai itu, ponselnya berdering, nomor tak dikenal. "Halo, ini Noura." "Noura, ini saya Bu Burini, mamahnya Raffi. Kami mau main ke rumah. Raffi udah nikah lagi, istrinya kerja, dan karirnya bagus. Kami cuma mau silaturahmi." Noura tersenyum kecil. "Silahkan Bu, sore saya di rumah." Sore itu, langit mendung, angin pelan menggoyangkan daun mangga di halaman. Noura duduk tenang, mengenakan baju rumah rapi, menyeruput teh hangat. Suara mobil terdengar, ia melongok keluar. 3 orang turun, Raffi, Burini, dan seorang wanita cantik berbusana formal dengan tas mahal di tangan. Noura menyambut mereka dengan senyum sopan. "Silahkan masuk." "Masih di rumah ini ya Noura?" ujar Burini dengan nada sinis. "Rumah begini mah gak layak ditempati." "Saya nyaman di sini Bu, banyak kenangan." Raffi memperkenalkan istri barunya. "Ini Adeline, dia manajer di perusahaan besar, gajinya besar, mobil punya sendiri." Adeline masuk angkuh, tapi Noura tetap tenang. "Oh ya, selamat atas pernikahannya." Adeline menatap Noura, dan wajahnya berubah. Kamu Noura?" "Iya, saya memang Noura. Kenapa?" Adeline terdiam, suaranya lirih. Aku kerja di perusahaan Aurana." Noura menatapnya tajam, "Dan saya pendirinya." Seisi ruangan langsung sunyi. Raffi terdongak. "Kamu? Aurana? Perusahaan skincare itu?" Noura mengangguk. "Benar, saya pemilik dan CEO-nya." Adeline pucat, tas di tangannya nyaris jatuh. Tapi katanya kamu cuma jualan kecil-kecilan." "Saya memang mulai dari kecil, tapi kalian tak pernah bertanya sejauh apa saya melangkah. Kalian sibuk meremehkan." Burini gugup. "Noura, dengar dulu. Saya belum selesai." Noura menelpon seseorang. "Tolong siapkan surat pemutusan kerja atas nama Adeline, hari ini juga. Alasan, performa buruk dan pelanggaran etika." Adeline panik.
Tolong jangan pecah aku butuh pekerjaan itu, aku punya cicilan dan adik yang harus saya biayai. Kamu bisa minta bantuan suamimu, jawab Noura dingin. Raffi ikut membela. Noura, mohon, jangan hancurkan dia. Aku tidak menghancurkan siapapun, kalianlah yang dulu hancurkan harga diriku. Bu Rini pun ikut memohon. Kami minta maaf. Benar, tapi tidak semua orang layak dapat kesempatan kedua. Nura berdiri. Sekarang saya minta kalian semua keluar dari rumah ini. Tanpa sanggup berkata apa-apa lagi, mereka pun pergi dengan malu yang tak bisa ditutupi. Saat mobil mereka menjauh, Nura berdiri di ambang pintu, tenang dan penuh harga diri. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bebas. Setelah kejadian itu, hidup Nura justru semakin tenang. Tak ada lagi bayang-bayang masa lalu. Ia bangun pagi dengan semangat baru, dikelilingi oleh orang-orang yang menghargainya. Di rumah tua milik orang tuanya, Nura duduk di beranda, ditemani kopi dan laptop. Meski kini ia mampu membeli rumah mewah atau membangun istana, ia memilih tinggal di sana. Sebagai bentuk penghormatan untuk perjuangan dan untuk orang tua yang membesarkannya. Aurana, yang dulunya hanya sebuah toko online kecil di media sosial, kini telah berkembang menjadi perusahaan besar dengan kantor pusat di Jakarta Selatan, lebih dari 200 karyawan, dan cabang di berbagai kota besar. Produk skincare dan herbal alaminya kini digandrungi banyak kalangan, mulai dari remaja hingga ibu-ibu karir. Namun, bagi Nura, bukan omset besar yang paling membanggakan, melainkan kesempatan yang bisa ia berikan kepada banyak perempuan untuk tumbuh bersama. Sejak kepergian Raffi dari hidupnya, Nura menyadari masih banyak perempuan yang mengalami nasib serupa, diremehkan, ditekan, bahkan diabaikan karena memilih jalannya sendiri. Dari kesadaran itu, lahirlah Langkah Perempuan, sebuah yayasan yang ia dirikan untuk memberdayakan perempuan, khususnya korban kekerasan rumah tangga, perceraian, atau yang mengalami diskriminasi ekonomi. Yayasan ini memberi pelatihan, modal usaha, hingga pendampingan hukum bagi perempuan yang ingin bangkit. Saya pernah ada di titik paling bawah, tapi itu bukan akhir. Justru dari situlah saya memilih jalan sendiri. Ucap Nura dalam sebuah wawancara televisi nasional yang membuat banyak orang tersentuh. Meski sudah sukses, Nura tetap sederhana. Ia lebih suka mengenakan batik dari UMKM lokal dibanding busana mewah luar negeri. Mobil yang ia gunakan pun biasa saja. Bahkan, tetangganya masih sering memanggilnya Mbak Nura dan memintanya ikut rapat RT atau acara pengajian di musola. Suatu hari, saat meninjau pabrik Aurana di pinggiran kota, Nura melihat seorang wanita muda berdiri di depan gerbang sambil membawa map. Wanita itu tampak gugup. Nura pun mendekat. "Butuh bantuan, Mbak?" tanyanya hangat. "Saya mau melamar kerja, tapi cuma lulusan SMA," jawab wanita itu ragu. Nura tersenyum, lalu menunjuk ke dalam gedung. "Kalau kamu niat, kami akan bantu. Di Aurana, yang penting semangat, bukan gelar." Wanita itu terharu. Ia bahkan tak tahu bahwa yang menenangkannya tadi adalah CEO Aurana sendiri. Bagi Nura, semua orang layak diberi peluang, sama seperti dirinya dulu yang hanya bermodal mimpi dan kesabaran. Nama Noura semakin dikenal. Ia sering diundang sebagai pembicara seminar bisnis, menjadi mentor UMKM perempuan, hingga menjadi tokoh inspiratif di berbagai acara kementerian. Namun, di balik semua sorotan itu, Noura tetap menjadi perempuan sederhana yang pernah hancur, lalu bangkit, dan kini menjadi cahaya bagi banyak jiwa. Di malam hari, setelah semua aktivitas selesai, Noura biasa duduk di kamar mungil rumahnya. Ia memandangi foto kedua orang tuanya yang tergantung di dinding.
"Bapak, Ibu," bisiknya sambil tersenyum. Tak ada lagi air mata. Kini hanya ada keteguhan, cinta, dan cahaya yang terus membimbing langkahnya. Seiring waktu, kabar kesuksesan Noura menyebar luas, sampai juga ke telinga orang-orang yang dulu pernah meremehkannya, termasuk Raffi dan ibunya, Bu Rini. Tapi Noura sudah tak lagi memikirkan mereka. Ia sibuk mengurus perusahaan, memberi pelatihan, dan menyiapkan lini produk baru untuk ekspor. Namun, takdir kadang membawa pertemuan yang tak terduga. Suatu pagi, saat Noura bersiap ke kantor untuk rapat dengan investor asing, asistennya mengetuk pintu. "Bu Noura, ada tamu, katanya penting." "Siapa?" Asisten bilang, "Mantan suami ibu, Pak Raffi dan ibunya." Noura terdiam sejenak. Sudah bertahun-tahun mereka tak bertemu. Ia menarik nafas lalu berkata, "Suruh tunggu di beranda." Dengan mengenakan kemeja putih dan celana hitam yang simpel, Noura keluar menemui mereka. Raffi tampak lebih kurus, wajahnya letih. Bu Rini yang biasanya tampil glamor, kini berbusana sederhana dan terlihat lesu. "Silahkan duduk," ucap Noura sopan. Bu Rini mencoba memulai pembicaraan. "Noura, kami datang baik-baik. Raffi sedang dalam masa sulit. Istri barunya ternyata hanya berpura-pura. Setelah dipecat dari kantormu, dia pergi bawa semua tabungan." Noura diam mendengarkan. "Kami tahu kami salah dulu, tapi hidup berputar. Mungkin kamu bisa bantu Raffi dapat kerja atau proyek kecil." Raffi bicara akhirnya, suaranya lemah. "Aku tahu aku salah. Aku terlalu sombong. Kupikir kamu nggak akan jadi apa-apa." "Saya tidak minta balas budi, hanya satu kesempatan." Noura memandangi mereka. Wajahnya tenang, tak ada lagi amarah. "Saya sudah lama memaafkan, tapi saya bukan penyelamat. Saya membangun semua ini sendiri dengan luka dan air mata. Saya tidak membalas dendam, tapi juga tak mau mengulang kesalahan, membuka pintu untuk orang yang datang hanya saat butuh." Bu Rini sempat hendak membalas, tapi urung. Raffi hanya mengangguk. "Saya doakan kalian sehat dan kuat. Hidup bisa dibangun ulang, asal kalian mau belajar rendah hati." Mereka pamit dengan langkah berat. Tidak diusir, tapi tahu diri. Mereka pulang membawa penyesalan yang tak bisa dikembalikan oleh waktu. Malam harinya, Noura duduk sendiri di meja makan. Di depannya secangkir teh jahe dan laptop berisi laporan harian. Ia tersenyum kecil. Bukan karena Raffi datang memohon, tapi karena ia tidak membalas dengan cara yang sama. Itu adalah kemenangan sejatinya. Saat kamu tak perlu balas dendam untuk membuktikan bahwa kamu menang. Tulisnya di jurnal digital. Kadang hidup tak memberi apa yang kita inginkan, tapi justru pelajaran yang membuat kita kuat. Dan saat itu, kita tak lagi butuh pengakuan siapapun. Sore itu, Noura berada di balkon rumah warisan orang tuanya. Secangkir kopi hitam di tangan,
Matanya memandangi hujan yang jatuh di atas genteng. Bukan kenangan Raffi yang melintas, tapi bayangan masa depan. Sudah lama Noura menutup hati, bukan karena trauma, tapi karena terlalu sibuk merangkai hidup. Cinta tak pernah jadi prioritas. Namun, beberapa minggu terakhir, hatinya sering bergetar karena satu nama, Radit. Radit adalah konsultan bisnis yang membantu saat Noura hendak ekspansi ke luar negeri. Pria itu tenang, dewasa, dan selalu menghargai Noura. Tidak seperti Raffi yang dulu suka meremehkan, Radit justru mendukung semua ide gila Noura. Mereka pertama bertemu di konferensi bisnis. Radit hadir sebagai panelis, sementara Noura jadi pembicara utama. Ia terpukau pada keberanian Noura menyampaikan kisahnya dari nol. Setiap luka yang tidak dirawat akan bernanah, tapi luka yang jadi pelajaran bisa jadi kekuatan, ujar Noura dalam pidatonya. Kalimat yang melekat di kepala Radit. Sejak itu, mereka sering berkomunikasi lewat email, lalu kerjasama di beberapa proyek. Radit bukan pria romantis, tapi sikap tulusnya membuat Noura merasa dihargai sebagai manusia. Suatu sore, Radit datang ke kantor membawa setangkai bunga matahari. "Aku tahu kamu gak suka mawar, tapi bunga matahari selalu menatap cahaya," ujarnya. Noura tersenyum. "Kamu tahu banyak ya? Aku belajar dari orang yang menarik perhatianku," jawab Radit. Sejak hari itu, hubungan mereka perlahan berubah. Tanpa kata cinta, tanpa genggaman tangan, tapi penuh ketulusan. Kehadiran Radit memberi ketenangan. Suatu hari, saat Noura sibuk meluncurkan produk baru, pesan dari Radit masuk. "Jangan lupa makan siang, dunia bisa tunggu, kesehatanmu jangan." Nadia, sekretarisnya, tersenyum melihat Noura yang tiba-tiba berbinar. "Bu, maaf saya lihat pesan tadi, tapi sepertinya sekarang ibu sering tersenyum ya?" Noura tertawa. "Kamu ini." "Saya senang, Bu. Ibu bukan hanya terlihat sukses, tapi juga dicintai." Ucapan itu menyentuh hatinya. Sudah lama ia tak merasa dicintai. Bukan karena tak bisa, tapi karena memilih menjauh dari cinta. Malam itu, ia duduk di ruang kerjanya. Ia memeluk bingkai foto ayah dan ibunya. "Ayah, Ibu, Noura sudah sampai sini." Dan sepertinya hati Noura mulai terbuka lagi. Radit menghadirkan ketenangan yang dulu tak pernah ada. Kini, ketika dunia bisnis terasa menekan, Noura tahu ada tempat untuk pulang. Bukan rumah, tapi seseorang. Radit mengulurkan tangan, menggenggam tangan Noura dengan penuh kelembutan. "Aku yakin kita bisa jalani ini bersama, Noura. Tak ada lagi yang perlu kamu takutkan. Kalaupun kamu terjatuh, aku akan selalu ada untuk menopangmu. Tapi aku yakin kamu tidak akan jatuh. Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira." Ucapan Radit terasa begitu tulus, menyentuh sisi hati Noura yang selama ini tertutup rapat. Ia terbiasa mengandalkan dirinya sendiri, memendam luka, dan berpikir bahwa ia harus kuat tanpa siapapun. Tapi Radit datang, mengajarkannya bahwa menerima kelemahan bukanlah tanda kekalahan. Ia belajar bahwa kekuatan bisa dibangun bersama, bukan hanya berdiri sendiri. "Radit, kamu membuat aku merasa tidak sendiri lagi," ujar Noura lirih. Radit hanya tersenyum. "Begitulah seharusnya sebuah hubungan berjalan, Noura. Kita harus saling menguatkan, bukan hanya saat segalanya baik-baik saja, tapi juga ketika keadaan terburuk datang." Malam itu, Noura merasa menemukan sesuatu yang selama ini ia cari, bukan dari keberhasilan bisnisnya atau pencapaian materi,
tapi dari kehangatan dan ketenangan yang tumbuh dari kasih sayang yang tulus. Keesokan harinya, hidup kembali berjalan seperti biasa. Naura sibuk dengan pekerjaannya, begitu juga Radit. Tapi mereka tak lagi merasa berjauhan. Di tengah kesibukan, mereka tetap saling terhubung, saling memberi semangat, dan tak pernah lelah mendukung. Beberapa minggu berlalu, hubungan mereka kian dalam. Naura mulai terbuka, tak lagi merasa perlu membuktikan segalanya sendirian. Setiap kali ia menghadapi tantangan, Radit selalu ada. Kata-katanya mampu membangkitkan semangat, membuat Naura merasa tak perlu menyembunyikan kekurangannya. Namun, kebahagiaan itu tidak datang tanpa ujian. Ada kalanya Naura dilanda rasa cemas, takut kehilangan, takut luka lama kembali terulang. Ia kerap dibandingkan dengan masa lalu yang belum sepenuhnya sembuh. Suatu malam, Radit menyadari Naura tampak lebih diam dari biasanya. Tanpa ragu, ia duduk di samping Naura dan meraih tangannya. "Ada apa, Naura? Kamu terlihat gelisah." Naura menarik napas panjang, menatap keluar jendela. "Aku merasa seperti hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku takut kehilangan kamu. Aku takut aku tak cukup baik." Radit menatapnya lembut. "Kamu lebih dari cukup. Kamu adalah segalanya yang aku butuhkan. Jangan biarkan masa lalu mendikte hidupmu. Aku di sini dan aku memilih kamu, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu adalah kamu." Naura menunduk, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Radit. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi dengan kamu di sisiku, aku siap hadapi semuanya." Radit menggenggam tangannya lebih erat. "Kita akan hadapi semuanya bersama. Kamu tidak sendiri." Hujan masih turun di luar, tapi di dalam rumah itu ada ketenangan yang perlahan tumbuh. Masa depan mungkin belum pasti, tapi satu hal jelas, Naura tidak lagi sendirian. Setelah sekian lama terjebak dalam tekanan dan kesendirian, akhirnya Naura merasakan ketenangan. Perusahaannya berkembang pesat. Timnya loyal, produknya menembus pasar internasional. Tapi seperti pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kuat angin menerpa. Di balik senyumnya yang tenang, badai baru mulai mendekat. Badai bernama Raffi. Pernikahan baru Raffi jauh dari ekspektasi. Istrinya yang dulu ia banggakan karena karir cemerlang, ternyata tak bisa bersikap dewasa saat konflik muncul. Apalagi ketika bisnis Raffi gagal total dan keuangan mulai seret. Istrinya sering pulang larut, berdalih urusan pekerjaan. Hingga akhirnya Raffi mulai merasakan aroma pengkhianatan yang dulu pernah ia lakukan sendiri pada Naura. Puncaknya, sang istri kabur membawa seluruh tabungan. Dalam keterpurukannya, Raffi melakukan hal yang lebih buruk, menyebarkan fitnah. Ia menuduh kesuksesan Naura bukan hasil kerja keras, tapi karena ada lelaki asing yang membackup bisnisnya. Gosip itu cepat menyebar di kalangan pengusaha. Naura mendapat tatapan sinis, pertanyaan miring, bahkan beberapa klien membatalkan kerjasama. Tapi Naura tidak goyah. Ia tahu siapa penyebar kabar itu, namun ia memilih diam. Ia tak perlu membuktikan apapun dengan kata-kata. Ia sudah terlalu paham, hasil tidak pernah mengkhianati proses. Suatu sore di kantor pusat, Naura mengumpulkan seluruh jajaran manajemen. "Ada kabar tak sedap tentang saya. Kalian pasti sudah dengar," ucapnya tenang. Semua terdiam, wajah-wajah tegang menatap ke depan. "Tapi saya tidak akan menjelaskan lewat kata-kata. Saya ingin kalian lihat sendiri." Layar menampilkan perjalanan bisnis dari awal berdiri. Semuanya lengkap, laporan keuangan, struktur modal, pajak, transparan.
Angka tidak bisa bohong. Kalau kalian percaya pada saya, tetaplah di sini. Tapi kalau tidak, pintu selalu terbuka. Ruang rapat hening, lalu satu persatu berdiri, tepuk tangan menggema. Nadia, sekretarisnya, berkata pelan, "Kami tetap di sini, Bu, karena kami tahu siapa Anda." Beberapa hari kemudian, para mitra bisnis mulai kembali. Bahkan investor asing yang difitnah sebagai lelaki di belakang layar justru menghubunginya. Orang yang tahu nilainya tidak membantah tuduhan, ia membuktikannya lewat hasil. Sementara itu, hidup Raffi hancur total. Ia kehilangan arah, usahanya bangkrut, dan kini benar-benar sendiri, ditemani penyesalan. Malam itu, Naurah duduk di beranda rumahnya, menggenggam secangkir teh melati. Radit duduk di sampingnya. "Kamu sudah dengar soal kabar buruk itu?" tanya Naurah pelan. Radit mengangguk, "Tapi aku juga tahu siapa kamu." "Kamu nggak malu punya hubungan sama perempuan yang sedang difitnah?" tanyanya ragu. Radit tersenyum. "Aku justru bangga. Kamu tetap berdiri meski dihantam dari segala arah. Itu lebih berharga dari reputasi palsu." Naurah menunduk. "Aku takut. Kadang aku ingin menyerah." Radit menggenggam tangannya. "Kamu sudah terlalu jauh melangkah. Jangan mundur karena omongan orang yang bahkan tak bisa membangun apa-apa." Malam itu, Naurah menangis. Bukan karena lemah, tapi karena ia merasa benar-benar dikuatkan. Pagi harinya, ia duduk di meja makan saat ponselnya berdering. Nama Raffi muncul di layar. Jantungnya berdetak cepat. Ia tahu jika ia angkat telepon itu, akan ada pintu lama yang terbuka kembali. Radit melihat ekspresinya, duduk di sampingnya. "Itu Raffi," kata Naurah pelan. "Apa yang dia inginkan?" tanya Radit. Naurah menatap kosong. Dia bilang menyesal, ingin memperbaiki semuanya, ingin kembali. Radit menatapnya lekat. "Apa yang kamu rasakan?" "Aku bingung. Bagian dari diriku ingin memberinya kesempatan. Tapi aku ingat semua luka yang dia tinggalkan. Aku takut dihancurkan lagi." Radit menggenggam tangan Naurah erat. "Kamu sudah cukup kuat sekarang. Kamu nggak perlu memberi ruang pada orang yang dulu menyakitimu. Aku di sini dan aku nggak akan kemana-mana." Naurah menatap Radit dengan mata berkaca-kaca. "Aku takut, Radit. Takut kamu pergi kalau aku terlalu banyak membawa luka." Radit tersenyum, menyeka air matanya. "Aku tidak akan pergi. Jangan biarkan masa lalumu menutup kebahagiaan yang ada sekarang. Kita hadapi ini sama-sama." Naurah menatap Radit dalam-dalam. Ia bisa merasakan ketulusan yang begitu dalam dari pria itu. Ia tahu Radit tak sekedar berkata, tapi benar-benar ingin mendampinginya. "Terima kasih, Radit. Aku benar-benar nggak tahu harus bagaimana kalau nggak ada kamu," ucap Naurah pelan. Radit tersenyum lembut. "Kamu nggak perlu tahu, karena sekarang aku di sini. Kita hadapi semua sama-sama." Ucapan itu membuat hati Naurah sedikit lebih ringan. Beban yang selama ini mengendap mulai terangkat. Ia tak merasa sendirian lagi. Bahkan, ia mulai percaya bahwa dirinya bisa melewati rasa takut yang selama ini menghantuinya. Dukungan Radit adalah sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dari sanalah kekuatan itu muncul. Ia merasa lebih berani menghadapi tantangan, termasuk menghadapi Raffi. Naurah akhirnya memilih untuk tidak menjawab telepon dari Raffi. Meski sulit, ia tahu apa yang harus ia lakukan. Radit adalah keputusan yang tepat, dan ia tidak akan membiarkan masa lalu menghancurkan apa yang sudah ia bangun bersama Radit. Namun, keputusannya itu tidak membuat Raffi begitu saja pergi. Beberapa hari kemudian, Raffi muncul di kantor Naurah, tepat saat ia sedang memimpin rapat penting.
Tanpa izin, Raffi masuk ke ruangannya. Semua orang terdiam. Naurah kaget melihat Raffi berdiri di sana. Wajahnya menampilkan harapan, namun dalam hati Naurah sudah mulai tumbuh rasa kesal. "Raffi, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Naurah tegas. Walau nada suaranya menyimpan kecemasan. Raffi melangkah maju, seolah tak peduli pada suasana di sekelilingnya. "Aku cuma mau bicara. Aku sadar banyak salah, dan aku ingin memperbaikinya. Aku gak bisa hidup tanpa kamu, Naurah." Naurah menatapnya tajam, berusaha menahan diri. "Kamu datang ke sini buat apa, Raffi? Mau rusak hidupku lagi? Aku sudah cukup terluka karena kamu." Raffi menarik nafas dalam, matanya terlihat menyesal. "Aku tahu aku salah, tapi aku benar-benar menyesal. Aku nggak mau kehilangan kamu." Naurah berdiri, tatapannya tak goyah. "Kamu sudah kehilangan aku sejak kamu pergi tanpa penjelasan. Aku bukan cadanganmu, Raffi. Aku sudah cukup dengan semua pengkhianatan dan kebohongan dari kamu." Di luar ruangan, Radit berdiri mendengarkan semuanya. Ia tak marah, tak cemburu. Ia hanya yakin bahwa Naurah akan membuat keputusan yang tepat. Naurah kembali menatap Raffi. "Sudah cukup, aku nggak akan kasih kesempatan kedua. Aku sudah punya jalanku sendiri, dan itu bukan dengan kamu." Raffi terdiam, tatapannya kosong, dipenuhi penyesalan. Tapi Naurah tak lagi memedulikannya. Ia berbalik, keluar dari ruangan, meninggalkan Raffi dengan semua penyesalan yang ia buat sendiri. Radit sudah menunggunya di luar. Saat Naurah mendekat, Radit langsung menggenggam tangannya. Tak perlu kata-kata, mereka melangkah bersama, saling menguatkan. Naurah berdiri di balkon kantornya, menatap keramaian kota. Angin sepoi menyentuh wajahnya. Pagi itu cerah, dan hatinya terasa lebih lega. Keputusan besar sudah ia ambil, dan kini waktunya menatap masa depan tanpa menoleh ke belakang. Radit berdiri di sampingnya. Mereka tahu perjalanan mereka belum selesai, tapi ini adalah awal yang baru. Naurah meraih tangan Radit dan menggenggamnya erat. Mereka berjalan berdampingan, seperti dua jiwa yang telah dipertemukan oleh waktu. Pertemuan dengan Raffi membuat Naurah semakin yakin ia bukan perempuan lemah yang hanya bisa bergantung pada orang lain. Ia telah membuktikan bahwa dirinya mampu bangkit dan berdiri tegak meski harus melewati banyak luka. Radit menyadari hal itu. Wanita yang dulu rapuh, kini telah berubah menjadi sosok tangguh. "Kamu luar biasa, Naurah," ucapnya lirih. Naurah membalas tatapannya. "Aku bisa sejauh ini karena kamu, Radit. Karena kamu selalu ada untukku." Hari-hari Naurah kembali dipenuhi pekerjaan dan tanggung jawab. Tapi semuanya terasa lebih ringan. Ia tak lagi merasa kesepian. Radit ada di sana, setiap saat. Seiring waktu, karir Naurah terus berkembang. Perusahaannya maju pesat. Namanya dikenal bukan hanya sebagai pebisnis sukses, tapi juga sebagai inspirasi bagi banyak wanita yang ingin mandiri dan berdaya. Hidup Naurah kini jauh lebih bahagia. Radit yang selalu mendukungnya menjadi pilar utama. Bahkan, Radit ikut terlibat dalam bisnis yang mereka bangun bersama. Kolaborasi mereka semakin memperkuat fondasi usaha tersebut. Sementara itu, Raffi dan ibunya terjebak dalam hidup yang tak berkembang. Mereka akhirnya menyadari bahwa meremehkan Naurah adalah kesalahan besar. Tapi segalanya sudah terlambat. Naurah sudah jauh melangkah ke depan dan tak lagi menyimpan dendam. Ia merasa merdeka dari masa lalu, bebas dari segala belenggu yang dulu menahannya. Dengan senyuman, Naurah menatap hari-hari barunya.
Ia tahu bahwa jalan yang ia tempuh tak mudah, tapi ia telah berhasil mengubah takdirnya sendiri. Kini, ia berdiri sebagai pemimpin yang kuat, penuh keyakinan atas dirinya. Di balkon tempat mereka pernah bicara, Naurah dan Radit kembali berdiri bersama, menyaksikan matahari tenggelam dengan hati yang penuh harapan. Aku akan selalu di sisimu, Naurah. Apapun yang terjadi, kita akan terus maju bersama, ucap Radit. Naurah menggenggam tangannya lebih erat. Terima kasih, Radit. Karena kamu, aku bisa jadi diriku yang sebenarnya. Di bawah langit senja, mereka melangkah ke masa depan. Tak lagi dibayangi masa lalu, hanya ada cinta, kebersamaan, dan impian yang siap mereka wujudkan. Cerita Naurah mengajarkan bahwa kebahagiaan dan kesuksesan sejati datang dari kemampuan kita sendiri untuk bangkit, menghadapi tantangan, dan percaya pada diri sendiri. Pengkhianatan, hinaan, dan rintangan akan selalu ada. Tapi, kita selalu punya pilihan untuk mengubah arah hidup. Naurah membuktikan bahwa dengan keberanian, kerja keras, dan tekad, impian bisa menjadi nyata. Yang paling penting, cerita ini mengingatkan kita untuk menghargai diri sendiri, tidak membiarkan orang lain menentukan nilai kita. Jika kita percaya dan terus berusaha, tidak ada yang mustahil untuk diraih.